Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa jamaah Jannah Firdaus, para agen, para cabang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah jumpa lagi bersama Daeng Syawal. Nah, teman-teman, tidak terasa kita telah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Waktu yang penuh keberkahan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun yang perlu kita harus renungkan bersama adalah apakah hati kita ini sudah bersih? Ya, apakah sudah bersih dari kebencian, dari kedengkian? Apakah hubungan kita dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita sudah baik? Nah, jangan sampai Ramadan kita itu berlalu, tapi hati kita masih dipenuhi dengan dendam, dengan permusuhan. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ingat, 3 hari saja. Jangan lebih-lebih. Tapi bukan berarti, kita marahannya ya 2 hari atau 3 hari. Bukan janjiannya. Tapi tetap juga kalau bisa tak perlu lagi. Meskipun ada batas sampai 3 hari, tak usahlah lagi marah-marahan. Kalau kata guru kami itu, yang waras saja yang mengalah ya. Ya, yang marah saja yang mengalah. Ketika ada yang marah sama kita, ya kau diam saja, kau mengalah saja. Jadi ya, karena puasa itu bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga saja, tapi harus menahan daripada marah, ya emosi dan lain-lain segalanya. Nah, bayangkan teman-teman, kalau kita masih menyimpan amarah, masih enggan memaafkan, bisa jadi nih ibadah kita selama Ramadan tidak bernilai sempurna, bahkannya takutnya naudzubillah sia-sia yang ada. Sebab ibadah bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah jalan, tapi hablum minan nas juga harus tetap jalan. Maka perilaku yang harus kita hindari adalah, salah satunya adalah memutuskan silaturahim. Ya, enggan berkomunikasi dengan saudara lah, enggan dengan teman-teman, dengan tetangga. Itu hati-hati. Apalagi sampai kita membenci sesama muslim, memendam ya dendam, ya enggak memaafkan. Apalagi sekarang lagi zaman atau ya saling serang antara ulama, apalagi muhibbin antara habaib. Ini sekarang lagi masya Allah. Jadi ngapain mikirin yang enggak penting, sedangkan yang penting saja belum tentu kita pikirin. Jadi biarin aja, biarkan berlalu. Ya, oke teman-teman, jangan menyimpan dendam di dalam hati kita. Jangan sampai hati kita ini terkotori dengan hal yang sepele. Ya, maka jadikan ketika kita punya masalah, ya udah anggap aja itu sebagai titik saja, sebagai cicak saja, kecil aja di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah yang Maha Besar. Lalu perilaku yang harus kita pupuk itu adalah ya hubungan sosial tentunya. Ya, saling membantu, saling memaafkan, saling memberikan takjil. Yang salah ataupun tidak salah, ya segera kau meminta maaf. Dan tentunya memberi maaf. Nah, salah satu ciri-ciri orang bertakwa adalah, kata Allah, "U'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra' wad dharra wal kaazimina al ghaiz wal 'aafina 'anil nas." Nah, itu salah satu ciri orang bertakwa adalah wal 'aafina 'anil nas, yaitu memaafkan sesama. Ya, saling meminta maaf dan saling memberi maaf, saling memaafkan dan menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin kembali hubungan dengan saudara, teman yang lama. Makanya ada adat istiadat ya mungkin atau kebiasaan kita di Indonesia ini, ada namanya buka bersama, atau ya satu letting kita waktu kita di SMA ataupun kita waktu di pondok, satu letting kita di kampus, dia janjian, ya reunian, ya maka bahkan tapi yang kita khawatirkan ketika reunian itu, bukber itu, ada CLBK, hati-hati, cinta lama belum kelar, ya. Nah, oke. Teman-teman, hal yang harus kita pupuk lagi adalah bersikap lemah lembut dan bijaksana, ya bijaksana dan bijaksini. Jangan cuma bijaksana tapi tidak bijaksini. Ya, harus sama-sama bijak dan jangan mudah marah. Belajarlah memahami dan mengasihi orang lain. Kita ini senantiasa maunya tidak mau me. Yang mana itu? Maunya dimengerti, maunya disayangi, maunya dicintai, maunya dipahami, maunya di.
maunya dimaafkan, tak pernah mau ya memahami, tak pernah mau mengasihi, ya, tak mau memaafkan. Ini mencintai, menyayangi. Ya, jangan maunya di terus, tapi kita harus sekali-kali Oke? Nah, maka teman-teman, ya menuju hari 10 hari terakhir Ramadan ini, bersihkan hati, perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Hablum minallah jalan, hablum minan nas jalan. Ya, kirim pesan atau telepon kepada saudara, utamanya kepada orang tua, kepada ibu, kepada bapak, ya, kepada ayah atau umi. Ya, telepon, memberikan pesan, kalau perlu kirim juga THR, ya, tunjangan hari Rabu. Ya, jika sulit untuk meminta maaf teman-teman secara langsung, ya paling tidak berdoa dan minta maafnya Allah. Tapi tentunya harusnya minta maaf secara langsung aja. Ya, minta maaf secara langsung, bro, maafin gue ya. Jadi kalau Ramadan itu menuju hari H, makanya minal aidin al faizin itu memang ya, dan ada yang momen namanya halal bihalal. Itu yang tadinya halal lebih halal, yang tadinya haram, itu jadi halal insya Allah. Maksudnya apa? Ketika kau punya salah dan kau meminta maaf ketika Ramadan, ketika sudah Idul Fitri, insya Allah hati ini lapang kok. Itu lebih gampang orang akan menerima. Ya, jadi jangan sia-siakan Ramadan ini, jangan sia-siakan Idul Fitri ini, menuju 10 hari terakhir ini, ya, jangan disia-siakan. Mari kita memupuk kembali, ya, yang putus kita sambung. Ya, yang kusut kita rapikan semuanya. Maka mari kita saling membuka pintu maaf, memperbaiki hubungan, mempererat ukhuwah Islamiyah. Semoga dengan hati yang bersih Allah menerima ibadah kita dan menjadikan kita hamba yang lebih baik. Ya, pokoknya Bismillah ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Praktekkan, ya, praktekkan teman-teman dalam hatinya sebelum tidur. Ya, dipraktekannya sebelum tidur. Ya Allah, saya memaafkan saudara-saudara saya memaafkan yang menyakiti saya ya Allah. Saya maafkan lahir batin, saya maafkan dunia dan akhirat dengan kemaafan yang sempurna. Ya Allah, saya maafkan istri saya maafkan suami saya maafkan anak-anak saya. Ya, praktekkan sebelum tidur. Insya Allah itu adalah amalan hati. Insya Allah, amalan ahli surga. Di zaman Rasulullah pernah seperti itu, sahabat kita, sahabat. Ya, dia amalannya begitu aja. Nggak banyak tahajudnya, nggak banyak duhanya, tapi hatinya senantiasa kosong, senantiasa lapang dalam memaafkan semua kesalahan teman-teman ataupun sanak keluarganya. Terima kasih, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi niatkan untuk memberi rezeki bagi